Kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan, diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari eh, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Ya. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen serta share video-video dari channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas ya tentang satu mualaf ya yang sudah pendeta 23 tahun dan mendapatkan hidayah ya. Jadi ada 2 faktor dia masuk Islam katanya. Yang pertama, karena dia sering mendengarkan suara adzan ya. Artinya teman-teman sekalian, ketika umat Islam itu ada adzan ya, jadi dia dengarkan itu, akhirnya tertarik dengan Islam. Dan kedua, dia mendapatkan hidayah langsung, dan itu yang menyebabkan dia tidak bisa menolak. Dia sudah pendeta 23 tahun, bahkan punya sertifikat itu sampai 6 ya. Ada 6 sertifikat teman-teman sekalian, saya tidak tahu sertifikat apa saja karena tidak ada buktinya. Dan mudah-mudahan setelah kita berkomentar, setelah kita bahas ini dan viralkan, semoga Pak mantan pendeta ini bisa menunjukkan ya bukti-bukti kependetaannya dan juga sertifikat yang dia dapatkan itu. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dulu untuk melihat videonya agar teman-teman bisa menilai sendiri apakah memang dia benar-benar pendeta atau bukan. Berikut videonya. Saya pun pada waktu itu telah juga pernah memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja, dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah, saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau bersingkat? Nah, alasannya adalah, saya akan tanyakan tadi, prosesnya berpanjang, maka saya singkat saja. Ada dua poin yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam. Maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah khusus. Bicara tentang hidayah umum, tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah. Barangkali bisa dilihat, ya, barangkali bisa dilihat karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Ada banyak lah, dan ada banyak lah ya. Jadi ada begitu banyak. Banyak tambah banyak itu ya memang udah 3 kali banyak ya. Teman-teman sekalian, ini ada yang merupakan komentar kita sebelum kita lanjut ke videonya yang berikut ya. Dia katakan bahwasanya itu dia dari sejak remaja punya niat untuk masuk ke Islam. Bahkan sebelum menikah dan sebelum jadi pendeta sudah punya niat untuk masuk ke agama Islam. Nah, ini kok aneh gitu ya. Kalau seandainya dia sudah punya niat untuk masuk Islam sejak kecil, ngapain gitu ya sekolah teologi ya capek-capek itu selama 4 tahun atau 5 tahun teman-teman sekalian ya, beda-beda. Ya ada 4 tahun dan 5 tahun di teologi itu untuk ngambil sarjana teologianya. Dan ngapain capek-capek jadi pendeta selama 23 tahun. Ini saya pikir tidak ada pekerjaan gitu. Ini yang merupakan bagian yang janggal dan teman-teman bisa menilai sendiri dengan hal itu. Kalau penilaian saya, ini orang bukan mantan pendeta.
Ya, dan jika juga ada teman-teman yang mengenal orang ini karena katanya ada banyak kok yang pendeta-pendeta kenal saya. Masa ya tidak ada yang tahu nanti ya. Sahabat TV Laskar Kristus ada 140.000 subscriber. Jadi mudah-mudahan ada yang tahu tentang Bapak ini. Silakan tulis di komentar saudara. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Apakah memang dia benar-benar pendeta? Karena ada banyak orang saat ini teman-teman sekalian mengaku pendeta. Begitu gampang sekali. Mengaku sebagai misionaris, mengaku sebagai pastor, dan juga mereka macam-macam lah ya jabatan-jabatan mereka. Karena apa? Ini salah satu strategi-strategi yang familiar di kalangan para mualaf gitu. Karena itu yang laku bagi umat muslim. Itu yang laku bagi para ustadz ya yang menentukan ya khususnya Majelis Ulama Indonesia ya di bagian-bagian mungkin tingkatan provinsi. Yang lebih laku itu ya kalau udah mantan pendeta, mantan misionaris gitu. Jadi langsung diviralkan gitu ya karena itu sesuatu hal yang merupakan kebanggaan bagi mereka. Tetapi teman-teman sekalian, terus terang dari apa yang disampaikannya tadi itu sudah sangat janggal ya. Karena kalau dari remaja udah punya niat, ngapain harus jadi pendeta 23 tahun, tambah 5 tahun dia di teologi ya berarti 28 tahun ya. Masa segampang itu untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita berkomentar lebih lanjut, kita lihat lagi apa yang menjadi keterangannya di video berikut ini. Yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut adalah hidayah khusus. Nah, hidayah khusus ini adalah justru saya terima 7 bulan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam 7 bulan ya sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di mana saya benar-benar sangat tersentuh dan tidak bisa lagi menolak tentang hidayah untuk masuknya saya memeluk agama Islam, dan transisi itu ada 7 bulan ketika mendengarkan kumandang suara azan maghrib. Kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan, diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Ya. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta, dan tentu ketika saya tinggalkan agama saya yang dulu dan saya memeluk agama Islam, toh di agama saya yang dulu masih banyak kok. Artinya saksi-saksi ya yang mengetahui kemudian bahwa saya agama yang dulu adalah Kristen, bahkan pendeta, tapi karena hidayah saya tinggalkan itu dan saya memeluk agama Islam seperti itu. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan untuk berkomentar setelah kita melihat ya pernyataannya. Yang kedua ini teman-teman sekalian dia katakan bahwa dia ya 7 bulan sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia sudah mendapatkan hidayah khusus dan tidak bisa lagi mengelak ya. Dia harus masuk ke agama Islam. Jadi akhirnya dia masuk ke agama Islam barulah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang terakhir dia punya 6 sertifikat. Ini yang wow menurut saya gitu ya. Mungkin Pak Pendeta Stephen Tong ya, Pak Gilbert ataupun Pak Pendeta Isra Soru, dan pendeta-pendeta ya, mungkin dari pendeta PGI saja, Persekutuan Gereja Indonesia, pimpinannya saja, mungkin sertifikatnya itu kalau nggak salah itu paling 2 ya kependetaannya. Ya, mungkin sebagai surat, apa namanya itu, tugas penuh dan juga sertifikat kependetaannya. Teman-teman sekalian, itulah, kesaksiannya. Jadi jika ada teman-teman yang mengenalnya, mari tulis di kolom komentar supaya kita akan bahas ya. Dan teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau sampaikan buat kita, dia adalah mantan pendeta atau bukan, tapi yang terpenting kita jangan terpengaruh dengan ini. Karena barang siapa yang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menerima kebinasaan gitu. Sudah pasti teman-teman sekalian. Dan juga kita tidak heran ketika ada orang yang akan berbondong-bondong murtad. Ya, karena saya pakai kata Alkitab teman-teman sekalian, bukan mualaf ya. Tapi murtad dari kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ini sudah dinubuatkan sebenarnya. Di dalam 1 Timotius 4
ayat yang pertama berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak usah heran kalau memang betul dia adalah pendeta selama 23 tahun dan saat ini memutuskan untuk murtad, tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nggak usah kaget. Karena memang Alkitab sudah catat demikian. Di waktu kemudian, di hari-hari terakhir itu akan banyak orang yang akan murtad. Yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Alkitab catat, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang tidak percaya pasti akan dihukum. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya video ini menjadi berkat dan menjadi motivasi juga buat kita supaya kita semakin hari semakin belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab kita. Karena begitu banyak orang yang memang sudah tahu Alkitab saja masih murtad. Apalagi jika tidak tahu Alkitab sama sekali. Begitu mudahnya untuk mereka meninggalkan kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.